para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ikhtiyaril buq'ati litafni. Bab menjelaskan tentang memilih kuburan untuk pemakaman kita. Jadi bab memilih kuburan untuk pemakaman kita. Saya mau bicara secara umum dulu. Yang pertama, kita ini tidak usah khawatir kalau soal kuburan. Karena di mana kita dikuburkan, itu sudah Allah tetapkan di Lahul Mahfud dan dijamin. Di surah Al-Maidah ayat 55 Allah berfirman, turun jazakallahu khairan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Turun jazakallahu khairan. Jadi dari bumi itu kita diciptakan, kepadanya kita dikembalikan, dan darinya pula kita suatu saat akan dikeluarkan atau dibangkitkan kembali. Kata Imam Al-Qurtubi, ini janji Allah kepada bumi, bahwa setiap makhluk yang diciptakan darinya akan dikembalikan kepadanya. Dan semua kita ini nanti akan dipulangkan ke bumi di mana kita dulu bahan dasar kita diciptakan. Semua kita. Itu sudah menjadi ketetapan Allah dan janji Allah kepada bumi. Dan Allah janjinya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi prinsipnya semua kita ini tidak usah resah di mana nanti kita akan dimakamkan. Dapat berita pemakaman ini penuh, pemakaman ini penuh, pemakaman ini penuh. Sementara pemerintah belum buka pemakaman baru misalnya gitu ya. Tidak usah resah. Jadi jatah makam kita itu seperti jatah rezeki kita. Tidak usah resah. Semua kita pasti ada jatah kuburannya di bumi ini. Dan di bumi di mana dulu kita diciptakan. Semua kita. Tidak usah resah. Nah, yang resah itu yang punya jabatan. Resah ini warga saya butuh kuburan. Nah itu monggo membuat kebijakan untuk buka kuburan baru, monggo silakan. Karena itu tugas muamalahnya. Tapi untuk perseorangan kita nggak usah resah. Nggak usah resah soal di mana kuburan kita, karena kita akan kembali ke bumi di mana dulu kita diciptakan. Semua kita. Mbok pengen mati di Mekah, kalau jatahnya mati di Solo, tetap pulangnya ke Solo itu nanti. Soalnya wonten cerita tiang nih Pak Haji. Lama di Mekah, 20 tahun di Mekah itu. Pengen mati di Mekah. Suatu saat saudaranya di Solo hajatan. Kan tidak enak diundang betul tugi teng Solo. Meninggal di Solo. Karena memang dulu bahan penciptaannya di Solo. Jadi meninggalnya apa? Di Solo. Balik.
Allahu Akbar. Orang Indonesia mati di Turki, ada yang belakrak yang Turki bareng. Kalau memang jatahnya di Turki, ya matinya di Turki. Bu ya apa caranya? Termasuk sebagian mungkin yang haji meninggal di Mekah atau di Madinah. Maka gunakan rumusnya para ulama yang mengatakan, sudahlah kita nggak usah resah soal apa yang sudah Allah jamin. Fokus saja kepada perintah Allah untuk kita apa, udah gitu aja. Makanya dalam kitab ini, kalau kata Imam Al-Qurtubi, tidak termasuk persiapan menghadapi kematian itu adalah mempersiapkan kain kafan dan kuburan. Itu kalau kata Ibnu Qayyim, apa kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Tidak termasuk persiapan menghadapi kematian yang disyariatkan, maksudnya gitu ya. Itu adalah persiapan kuburan dan kain kafan. Kalau kata beliau itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman, kata beliau begitu di kitab ini. Kenapa? Karena belum tentu kain kafan itu kita yang pakai. Belum tentu kuburan itu kita yang pakai. Karena kita ini tidak tahu di bumi mana kita mati kan. Jadi kita ini tidak tahu fi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita mati. Kita tidak tahu. Dan karenanya kemudian itu tidak masuk dalam daftar persiapan menghadapi kematian. Walaupun secara muamalah boleh-boleh saja secara muamalah. Dengan persiapan kuburan, persiapan kain kafan, secara muamalah boleh-boleh saja. Tapi jangan disertakan i'tiqad, keyakinan bahwa itu pasti kuburan kita. Jadi jangan sertakan i'tiqad, keyakinan bahwa itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Allahu Akbar. Yang penting sekarang ya tadi persiapan menghadapi kematian dengan banyak bermohon kepada Allah agar iman Islam kita ini dijaga. Sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Karena perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin Allahumma amin insyaallah mudah-mudahan. Mukmin, muslim, muttaqin. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Allah itu yang pertama nggih. Jadi enggak usah resah. Semuanya jatah kuburan kita sudah ada dari Allah. Pun pirang-pirang banyak orang itu matinya mendadak, ya kuburannya gampang ya. Ada yang sudah disiapkan kuburannya, tapi proses pemakamannya sulit ya ada. Bahkan sudah dikubur digali lagi itu ya ada. Oh, memang sudah ada jatahnya, pun betul usah khawatir. Sekarang kita fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa? Ya tadi diantaranya. Mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh agar iman Islam kita ini dijaga oleh Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Investasi ukhrawi yang pahalanya terus mengalir. Cetak generasi penerus yang soleh, yang peduli mau mendoakan kita. Wes fokus gitu aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir atau tidak usah khawatir berkaitan dengan apa yang sudah Allah jamin. Karena jatah kuburan kita, Al-Quran langsung yang menjamin. Surah Al-Ma'idah ayat 55, sebagai bentuk janji Allah kepada bumi itu bahkan. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun di bab ini dibahas tentang anjuran memilih kuburan, namun kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan perkataan para ulama dalam masalah ini, bukan lantas kemudian kuburan itu yang menyucikan jenazah, bukan. Jadi bukan lantas kuburan itu yang membuat jenazah itu diampuni oleh Allah, bukan itu. Bukan. Tapi tetap amal solehnya itu yang menentukan keadaan dia setelah dimakamkan itu. Jadi amal solehnya tetap itu yang menentukan. Dan yang kedua, yang diharapkan dari tempat itu adalah keberkahannya. Keberkahan dari tempat yang dipilih itu karena mungkin tempat itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah. Seperti 2 tanah suci atau bahkan 3 tanah suci kalau dalam keyakinan kita ya, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Mekah, Madinah, terus Palestina. Ya di sekitaran Masjidil Aqsa itu. Nah, terus kemudian
berkaitan dengan banyaknya orang-orang soleh yang dikuburkan di situ. Sehingga kalau ada banyak orang soleh dimakamkan di situ, itu seliurannya malaikat rahmat itu nggak berhenti. Jadi jangan pernah panjenengan bayangkan bahwa ketika orang soleh itu wafat, terus malaikat rahmat yang selama ini menyertainya terus pergi, itu enggak. Maka diharapkan dari situ ada kita kecipratan doanya malaikat rahmat yang selama ini ngawal orang-orang soleh itu. Di samping dari banyaknya para penziarah, paling enggak kan kecipratan assalamualaikumnya lah. Kan kalau orang ziarah kan ada assalamualaikumnya, paling enggak kecipratan assalamualaikumnya itu. Jadi itu yang diharapkan dari kita, kenapa dianjurkan memilih kuburan di tempat di mana tanah itu memang diberkahi oleh Allah dan atau di situ banyak orang solehnya. Itu seperti itu. Abu Dawud atau Yalisi, adapun Abu Dawud atau Yalisi rahimahullah, qala, beliau berkata, Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Siwar bin Maimun. Siapa Siwar ibn Maimun. Julukannya Abul Jarrah. Namanya Pak Jarrah Al-Abdi. Abul Jarrah Al-Abdi. Qala, beliau berkata, Haddasani, telah menceritakan kepadaku siapa rojulun. Seorang lelaki min Ali Umar, dari keluarganya Sayyidina Umar radhiyallahu an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man zara qabri, siapa yang menziarahi kuburku, kata Nabi. Au qala, atau beliau bersabda, man zaroni, siapa yang mengunjungiku, menziarahiku, kuntu, adalah aku lahu baginya syahidan, menjadi saksi, au syafi'an, atau menjadi penolong, tentu dengan izin Allah ya. Waman mata, dan siapapun yang mati, siapa man bi ahadil haramain, di salah satu dua tanah suci Mekah atau Madinah, maka ba'asallahu azza wa jalla, Allah akan membangkitkannya bil aminina, dalam golongan orang-orang yang aman. Aman dari siksa Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa kharrajahu ad-Daruqutni, dan telah mentakhrij hadis ini siapa Imam ad-Daruqutni. An Hatibin, dari Hatib. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaroni, man siapapun, zaron yang menziarahiku. Jadi ziarah kubur Nabi itu sama dengan menziarahi Nabi, mengunjungi Nabi, ba'da mauti, sepeninggalku, faka'an nama zaroni hayyan, maka seolah-olah dia menziarahiku saat aku hidup, di hayati, di dalam kehidupanku, sewaktu aku hidup maksudnya. Waman mata, dan siapapun orang mata yang mati, siapa man bi ahadil haramain, di salah satu dua tanah suci, bu'isa minal aminina, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, minal aminah, termasuk orang-orang yang aman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis ini walaupun ada yang mendhaifkan, tapi hadisnya maknanya sahih. Nanti di belakang dikutip beberapa riwayat yang sahih. Jadi hadis dhaif itu maknanya bisa menjadi sahih kalau bersesuaian dengan hadis yang sahih. Dan jumhur, mayoritas ulama itu masih menggunakan hadis yang sahih selama tidak parah. Jumhur itu menggunakan hadis yang dhaif, maksud saya, selama tidak parah kedhaifannya, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, dan bukan masalah halal haram. Dan ini nanti isinya bersesuaian dengan hadis yang sahih. Makanya maknanya sahih. Jadi yang pertama dijelaskan dalam riwayat ini tentang barang siapa yang berziarah ke kuburku. Di redaksi yang lain Nabi bersabda, dan barang siapa yang menziarahiku. Oh, satu lagi saya tambahkan, di sini Imam Abi Dawud tidak memberikan komentar ya. Komentar dhaif tadi dari ulama yang lain. Nah, sementara kalau Imam Abu Dawud tidak ngasih komentar. Kalau panjenengan pernah baca Sunan Abi Dawud, itu di muqaddimahnya ada pernyataan beliau. Semua hadis dalam kitab saya ini, kitab Abi Dawud, di Sunan Abi Dawud itu, semua hadis dalam kitab saya ini
selama tidak saya komentari berarti aman. Jadi kalau baca hadis riwayat Abi Dawud, gak ada komentar dari beliau, beliau yang menjamin aman hadisnya. Kalau nggak Hasan, ya soheh gitu. Kalau nggak Hasan apa? Soheh. Nah, ini beliau termasuk yang nggak ngasih komentar, berarti hadisnya aman. Itu satu. Walaupun ada yang komentari, tapi syekh yang lain dalam kitab Irwaul Ghalil, saya nggak sebut nama syekhnya, itu jenengan mungkin sudah tahu, itu mendhaifkan riwayat ini. Tapi saya ulang tadi dalam Sunan Abi Dawud, beliau menjamin asal saya tidak memberikan komentar pada riwayat saya dalam kitab ini, maka saya jamin hadisnya aman. Jadi aman itu kalau nggak hasan apa? Sahih. Ya oke, beda pendapat ulama biasalah. Tapi saya mau terangkan dulu. Jadi hadis ini insya Allah maknanya sahih. Pertama berkaitan dengan manzaroni. Siapa yang menziariku atau siapa yang menziarahi kuburku. Kenapa menziarahi kubur Nabi itu di satu riwayat disamakan menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sekali waktu panjenengan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab tentang solawat. Bab tentang apa? Solawat. Itu Nabi bersabda, au kama qala, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan jawab salamnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah panjenengan saat itu sudah hancur jadi tanah? Kata Nabi, au kama qala, jasad seorang nabi haram dimakan oleh tanah. Jasad seorang nabi haram dimakan oleh tanah. Setiap kalian mengucapkan salam kepadaku, Allah satukan ruh dan jasadku, Allah kembalikan ruh dan kepada jasadku, dan aku jawab salam kalian. Udah nggak usah dibayangkan ya, karena ini kejadian gaib. Jangan bayangkan roh Nabi keluar masuk gitu. Semuanya ini maksudnya Nabi menjamin bahwa kita yang ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad SAW atau ziarah di Raudhah, itu statusnya disamakan dengan ketika kita ziarah menemui beliau saat beliau masih hidup. Berdasar pada riwayat itu diantaranya. Satu. Nah makanya terus kemudian dalam hal ini yang perlu kita catat dengan baik adalah kalau rindu bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW ya diantaranya ya ziarah Raudhah itu. Makanya dalam sirah, mungkin jangan pernah baca dalam sirah, walaupun riwayat ini ada yang melemahkan, tapi ulama sirah tetap mencantumkan kan dalam masalah sirah, para ulama itu tidak terlalu berkeras-keras. Disebutkan sahabat Bilal radhiyallahu an, suatu saat kan beliau tugas jadi gubernur di bumi Syam. Beliau tugas menjadi gubernur di bumi Syam. Saat itu beliau mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, mimpi ketemu Nabi itu asli Nabi karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Yang mimpi sahabat pasti Nabi sudah. Kalau kita yang bukan kan umat akhir zaman harus mengkonfirmasi kalau mimpi ketemu Nabi, harus mengkonfirmasi kepada hadis-hadis tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertanya kepada ahlinya karenanya kita patut punya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rambutnya tidak tebal, tidak tipis, tidak lurus, tidak keriting, andan-andan, tidak tinggi banget, tidak pendek Nabi itu, kulitnya putih kemerahan. Kalau menunjuk pakai 5 jari, wajahnya tersenyum beliau. Janggutnya juga kira-kira segenggaman gini, enggak panjang juga enggak pendek. Terus kemudian kalau berdiri kakinya diangkat tidak nyeret, seret. Kalau seret itu bukan Nabi berarti. Ya, jalannya cepat, nunduk tapi tidak tergesa-gesa. Tidak tampak seperti jalan orang tergesa-gesa, tapi juga tidak tampak seperti jalannya orang yang malas. Pokoknya Anda baca nanti di kitab Syama'il Muhammadiyah, itu ada ciri-ciri fisik yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada sahabat Bilal, Bilal, kamu nggak kangen sama saya, kata Nabi. Karena sahabat itu saat itu lama tidak datang ke Madinah. Dan Nabi dawuh, Bilal, kamu nggak kangen sama saya. Wah, beliau terbangun, wis kangen tani kesok wis. Buru-buru bergegas ke Madinah, nangis beliau itu. Nangis. Itu seperti itu.
Jadi kalau sederhananya kalau rindu ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di antaranya ya ziarah ke sana. Allahu Akbar. Lanjut nggih. Dan kalau kita rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita umatnya, pohon kurma saja yang kangen sama Nabi direspon oleh Nabi. Saya ulang ya, jangankan kita umat beliau, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma saja kangen sama beliau direspon oleh Nabi. Jangan bisa baca dalam sirah nanti tentang mimbar barunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi sebelum punya mimbar itu kalau ngajar itu sambil sandaran di pohon kurma yang ada di Nabawi saat itu. Suatu saat Nabi ada seseorang yang membuatkan mimbar untuk beliau, sejak itu beliau sering kalau ngajar di atas mimbar itu. Terus serang beberapa waktu ketika tengah-tengah ngaji begini, tiba-tiba ada suara anak kecil menangis seperti tangisan anak kecil itu, nangis. Sahabat tolak sopo sing nangis sih. Rupanya Nabi berdiri aukamakal, nyamperin pohon kurma yang menangis seperti tangisan anak kecil itu. Sahabat mendengar. Kupingnya jarang maksiat. Memang kuping kita. Dirangkul Pak itu Pak. Pohon kurma itu dirangkul oleh Nabi itu. Seperti Nabi seperti mendiamkan anak kecil yang menangis itu. Dirangkul. Kenapa kamu menangis? Direspon oleh Nabi. Saya rindu engkau sandari lagi ya Rasulullah. Dengan sejak punya mimbar baru itu jarang bersandar ke saya. Ini mafhum riwayat ya. Ya sudah, kamu pilih aja sekarang. Kamu mau tetap hidup atau saya doakan mati. Kalau kamu hidup, saya doakan kamu jadi pohon kurma yang rindang, rimbun bunga, semuanya didoakan baik. Atau kamu mau mati saja. Kata kurma itu, saya mau mati saja ya Rasulullah. Akhirnya Nabi doakan mati itu. Dan mati. Terus bagian dari pelepah kurma itu dipakai untuk bagian dari mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pohon kurma saja yang kangen kepada Nabi direspon, masa kita nggak direspon? Pasti direspon. Sehingga pernah ada teman saya itu tahun 2017. Saat itu tahun 2016 ya, tahun 2016. Dia munajat kepada Allah kangen, ya Allah kangen sama Rasulullah Muhammad SAW. Tolong saya dimimpi Rasulullah gitu loh ya Allah gitu. Tolong Rasulullah utus kepada saya kangen ketemu sama Rasulullah Muhammad SAW. Terus teman saya ini merubah doanya. Oh jangan, Rasulullah jangan datang ke saya. Kok nggak sopan banget. Saya aja yang sana. Saya aja yang sana ya. Ya Allah saya aja yang ke sana. Saya yang ke Madinah. Awalnya dia doa pengen ketemu sama Rasulullah walaupun dalam mimpi. Kemudian dia ralah doanya. Oh jangan Rasulullah jangan ke sini. Saya aja yang ke sana ya. Saya aja yang ke Madinah ya. Ya Allah saya aja yang ke Madinah. Gak enak masa Rasulullah disuruh ke sini. Habis doa itu besoknya dapat WA. Mau umroh apa enggak? Dapat umroh gratis. Tahun 2017. Bermula dari munajat kangen sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya monggo sing tenanan anggene kangen teng Rasulullah. Datang itu. Wes singkat kata singkat cerita, kalau kita ziarah di Raudhah itu sama dengan kita berziarah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau hidup. Allahu Akbar. Man zarani kuntu lahu syahidan aw syafi'an. Kalau kita ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menjamin akan menjadi saksi yang membela kita atau menjadi syafi'an, penolong bagi kita. Tentu semua dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Wa man mata bi ahadil haramain. Dan siapapun yang meninggal di antara dua tanah suci itu, Mekah atau Madinah, ya maksudnya sedang beribadah ya, sedang beribadah, maka Allah akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan aman.
Sekarang umumnya ya, orang kalau mati di dua tanah suci itu ngapain? Beribadah, nggih. Nah, biasanya kalau di Madinah ngejar arba'in biasanya. Walaupun untuk arba'in nggak harus di Nabawi. Tapi umumnya orang ngejar arba'in di Nabawi satu. Kalau di Mekah umumnya ya umroh, nggih. Umroh. Adapun ada orang ke sana salah niat ya kebajot ngono ae wis. Umumnya orang kalau ke sana ini ibadah nggih. Umumnya mawon. Kalau ke Madinah umumnya napa? Ambil arba'in. Walaupun untuk arba'in nggak harus di Nabawi. Itu satu. Terus kemudian rata-rata ya plus ziarah ke Kuba biasanya. Itu pun yang umum lah. Ya pantas kalau meninggal sana itu Allah jamin aman dalam keadaan ibadah. Husnul khotimah insya Allah kan. Syahid di jalan Allah. Satu. Yang kedua di Mekah umumnya orang ya umroh ngoten mawon. Saya ulang, kalau ke sana salah niat kebacut ngoten mawon. Loh, apa ada Ustaz? Orang ke sana salah niat. Kalau Al-Qur'an menggambarkan ada. Seperti halnya orang ketika haji orientasinya apa? Duniawi. Rabbana atina fid dunya tok. Allah ajari yang bener kan. Yo ojo mung dunya tok. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Paham nggih? Nah, ini. Maka terus kemudian orang yang salah niat itu biasanya ya direspon oleh tanah haram itu. Tahun 2012 ketika saya umroh itu, pernah bersama dengan saya itu ada jamaah saya cerita temennya yang satu travel itu. Jadi ketika itu temennya ini ngomong ke siapa itu, ke jamaah saya itu, mau belanja katanya. Jadi dari berangkat itu mikirnya belanja. Kan sudah mulai melenceng niatnya nggih. Umroh kok niatin apa? Belanja. Wes, sampai di tanah suci, sampai di Mekah, biasa kan naruh koper dulu di hotel, terus mulai umroh, mulai pelaksanaan umroh itu. Pas tawaf itu kudu hilang aja, hampir hilang terus. Untungnya masih selamat itu. Pas sa'i hilang sudah. Pas sa'i itu hilang, temennya jamaah saya yang satu kamar itu hilang. Akhirnya kan pulanglah beliau itu ke kamarnya, begitu pulang ke kamarnya, ternyata beliau sudah ada di hotel kamar itu. Yang tadinya kopernya cuma satu atau dua, sudah beranak pinak kopernya itu. Itu kalau menurut cerita jamaah saya, sampai pulang itu nggak selesai umrohnya itu. Nggak selesai umrohnya. Kan pas sa'i hilang nih, pas sa'i ini. Nggak selesai. Gara-gara salah niat itu. Allah. Nah, di tahun yang sama itu ketika saya dan rombongan masuk ke Madinah, malam hari. Untuk bagi orang yang baru pertama kali umroh kan Madinah malam hari itu kan bagus nggih. Apik tenan Madinah nih lek bengi niku. Nah, ada 4 orang satu kamar dengan saya, itu di antara mereka ada yang salah niat juga itu. Ini nanti belanja kita di sini. Wah, ngomong ngono, niat belanja di Madinah. Malam itu masuk hotel kan, mau sholat isya berjamaah di Nabawi. Itu 3 atau 4 orang saya lupa itu tidur di hotel nggak sholat isya di Nabawi. Terus begitu bangun sudah terlambat, akhirnya sholat di hotel itu kita muhasabah akhirnya, kita muhasabai. Coba dikoreksi. Ngerinya nanti sampean jauh-jauh ke sini Rasulullah nggak mau ketemu sama sampean repot. Jadi orang tidak ziarah ke Raudhah. Itu memang 2 kemungkinannya. Dia yang tidak mau, yang ngeri itu yang kedua, Pak. Kalau Rasulullah yang nggak mau ketemu sama kita, itu naudzubillah min dzalik. Bisa dipahami nggak, orang nggak ziarah ke Raudhah itu ada 2 kemungkinannya. Kalau sekarang ada 3 kemungkinan. Kemungkinan jatah ziarahnya udah habis. Karena pakai nusukan. Tapi kalau Rasulullah mau dengan izin Allah nggak ada yang sulit kan. Makanya gini, kemungkinan mungkin dia yang tidak mau, mungkin karena kendala ini itulah oke. Yang ngeri yang kedua, Pak. Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak mau ketemu sama kita, Pak. Kenapa? Salah niat deh. Nah, kamu kesini untuk belanja ya, tidak untuk ziarah.
Ditata niatnya makanya. Allah. Makanya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau niatnya lillah, pantas Pak kalau mati di tanah haram itu husnul khotimah. Syahid di jalan Allah. Kecuali ke sana salah nih, salah niat. Oh yang ke tanah suci bayarnya larang, salah niat kebacut. Naudzubillah min syarri dzalik. Nggih. Nah, semoga Allah mudahkan kita beserta keluarga kita untuk ziarah Mekah Madinah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu Akbar wa kharraja al-Bukhari. Dan telah mengeluarkan hadis siapa al-Bukhari, al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Rahimahumallah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, ursila diutus siapa malakul mauti, malaikat maut ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'a, maka ketika datang siapa malaikat maut untuk menemui Nabi Musa, untuk mencabut nyawa Nabi Musa, sokkahu, maka Nabi Musa nonjok malaikat maut itu. Faqa'a ainuhu, maka copot matanya malaikat maut itu. Ini hadisnya sahih lah ya. Hadisnya sahih. Malaikat maut mau nyabut nyawa Nabi Musa, sama Nabi Musa ditonjok sampai copot matanya. Nah, ada yang mengatakan saat itu malaikat maut menyamar. Nabi Musa pas tidak tahu kalau itu malaikat maut. Tahu-tahu di dalam rumah siapa? Tadi kan dikira maling kan? Main tonjok aja, tonjok malaikat maut itu, copot matanya. Loh kok bisa copot matanya Ustaz? Ya malaikat itu kalau menyerupai manusia berlaku hukum 3 dimensi. Sebagaimana jin. Jin itu kalau masuk ke alam manusia berlaku hukum 3 dimensi. Makanya pernah ada seorang sahabat ketika sholat bawa pisau kan. Ditanya oleh sahabat yang lain, ngapain kau bawa pisau? Kemarin malam saya sholat di sini diganggu oleh setan. Nanti kalau nongol saya tusuk dia. Jadi kalau dia masuk ke alam kita berlaku hukum dimensi kita. Malaikat kalau menyamar masuk ke alam manusia berlaku hukum dimensi kita. Ditonjok, copot matanya malaikat maut itu. Allahu Akbar. Walaupun nanti ada makna kinayah juga ini ya, tapi secara umum begitulah. Faraja'a ila rabbihi, maka malaikat maut pun pulang menghadap kepada Tuhannya, Allah maksudnya. Faqala, maka malaikat maut itu berkata, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Ya Allah, jenengan ngutus kula, panjenengan ngutus saya kepada seorang hamba yang enggak mau mati. Jadi malaikat itu kalau mau nyabut nyawa hamba pilihan Allah enggak gegabah. Enggak asal main cabut tapi permisi. Jangankan sekelas nabi dan rasul seperti Nabi Musa yang ulul azmi minar rusul, yang kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung kepada Allah, orang yang pernah diajak langsung bicara oleh Allah tanpa malaikat Jibril. Ini kan orang yang sangat mulia. Kepada seorang mukmin saja, malaikat maut mau nyabut nyawa itu permisi dulu. Sebagaimana Allah informasikan langsung dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Tidak boleh gegabah malaikat maut itu. Allah. Maka berkata siapa rawi, faradallahu ilahi ainuhu. Maka Allah pun mengembalikan kepada malaikat maut matanya. Matanya dipasang lagi oleh Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, irji ilai, balik kamu hadap ke Musa. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, yadha'a yadahu ala matni jildi saurin. Suruh dia meletakkan tangannya di atas permukaan kulit sapi. Walahu bima ghatat yaduhu bikulli sya'ratin sanatan. Untuk setiap helai bulu sapi itu dia dapat jatah umur 1 tahun. Qala, berkata siapa malaikat maut, ai rabbi, apalagi saya itu wahai Allah, summa ai rabbi, wahai Tuhanku, summa mah, kemudian apalagi? Qala summal maut, setelah itu ya mati, gak ada pilihan. Karena selain Allah harus mati. Qala, maka berkata sama malaikat maut, fal'an, nggih, kalau gitu sekarang saya mau berangkat. Fasa'alallaha ayyudniyahu,
Qala maka berkata siapa Nabi Musa, "Fal'an sekarang ya Allah, kalau memang sekarang saya harus mati, maka fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramiyata hajarin." Maka Nabi Musa mohon kepada Allah agar didekatkan ke bumi yang disucikan oleh Allah yang kira-kira selemparan batu. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW, "Lau kuntu sama, kalau aku berada di situ sekarang ini," kata Nabi, la aroitukum, pasti akan aku perlihatkan kepada kalian qabrahu, kuburnya Nabi Musa, ila janibit tariqi tahtal kasibil ahmar, di pinggir jalan dekat tumpukan pasir yang berwarna merah. Ini hadisnya sahih. Nabi Musa ketika menjelang wafat, beliau mohon pada Allah agar dimakamkan di dekat tanah suci. Kalau di Palestina ya di dekat sekitaran apa Masjidil Aqsa. Saya belum pernah ke sana, mungkin yang pernah ke sana mungkin pernah ziarah ke makam Nabi Musa. Kalau kata Nabi, dekat pinggir jalan, dekat tumpukan pasir atau tanah merah, itu tidak jauh selemparan batu. Kalau saya di sana, aku tunjukin, kata Nabi. Dan Nabi pernah melintas, hadisnya Bukhari, Muslim, hadis tentang Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu, beliau melintas di atas kuburan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Hadisnya sahih. Ada yang nanya, Ustadz, kok di dalam kubur sholat? Ya, bukan sebagai kewajiban, tapi hobi. Nabi Musa itu hobinya sholat. Nabi Musa itu hobinya berlama-lama bicara dengan Allah, itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa di tanganmu itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala ya asai." Dia tongkat ya Allah. Sebenarnya jawaban itu sudah cukup, tapi Nabi Musa menambahkan, dengannya saya. Pokoknya ceritanya panjang. Kata para mufassir, seorang kekasih itu senang bicara berlama-lama dengan kekasihnya. Nabi Musa tahu jawaban dengan, Nabi Musa orang cerdas, kritis, berani Nabi Musa. Beliau tahu jawabannya cukup dengan tongkat, tapi Nabi Musa suka berlama-lama dengan kekasihnya. Maka beliau panjang-panjangkan jawabannya supaya bisa berlama-lama dengan Allah. Itu Nabi Musa. Dan dalam satu riwayat, para mufassir menceritakan, adalah At-Tabari seingat saya, ya, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir juga, kalau Ibnu Katsir yang asli ya, terus yang kebanyakan kan mukhtasar ringkasan. Dalam Al-Qurtubi ini juga seingat saya, itu ada beberapa ulama yang menjelaskan Nabi Musa itu kalau mau sholat, mau berdoa sama Allah, mau sholat, itu keliling kampung dulu, keliling kampung. Ayo siapa yang mau doa titip sama saya, ayo siapa yang mau doa titip sama saya. Keliling kampung, ayo siapa? Nabi nggak pakai catatan Pak, Nabi kan cerdas orangnya. Kalau gimana kita baca catatan mau umroh itu. Ayo siapa yang mau doa? Titip sama saya, titip sama. Apa kata Nabi Musa? Saya itu senang kalau kalian titip doa sama saya, agar saya ada alasan bicara lama dengan Allah. Agar saya ada alasan bicara lama dengan Allah. Ya Allah, niki Pak Wenang niki ya Allah, niki ya Allah, Pak Fuad niki ini, Pak Nurdin niki ya Allah. Itu Nabi Musa senang. Makanya karena kesenangannya di dunia itu sholat, maka sampai di barzah pun beliau senang sholat. Jadi kebiasaan kita di dunia itu akan terbawa sampai ke akhirat. Paham ya? Jadi kalau senangnya di dunia sholat, sampai di kuburan pun itu senang sholat. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah itu cerita, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang ngaji itu biasa. Di dalam kuburan itu biasa. Saya lewat kuburan dengar orang, Ibu Taimiyah, kupingnya Kak Patema saya tuh cewek ini. Kalau kita dengar malah lari kalau kita. Saya itu udah biasa, lewat kubur ada orang baca Quran di dalam kubur itu udah biasa. Karena kebiasaan dia memang membaca Al-Quran. Itu terbawa sampai ke akhirat. Lah kalau seneng sholat, seneng baca Al-Quran, apa yang ada di neraka? Kan, boten nggih, teng surga pastinya. Dan riwayat yang lain, tapi ini bukan tidak dalam Sahih Bukhari, tidak dalam Sahih Muslim, itu Nabi melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu di kuburnya, lagi bikin halaqah ilmu Nabi Daud. Tapi bukan tapi tidak dalam Sahih Bukhari, tidak dalam Sahih Muslim. Bikin halaqah ilmu. Kalau tadi Bukhari Muslim itu. Kenapa Nabi Daud bikin halaqah ilmu? Nabi Daud senang bikin halaqah ilmu. Nabi Daud itu senang bikin halaqah ilmu.
Jadi di Barzah nanti ada halaqah ilmu, Pak. Insya Allah. Ketua DKM mungkin halaqah ilmu. Lah kalau halaqah ilmu ya apa ya ada di neraka kan enggak mungkin. Di surga. Kebiasaan kita di dunia itu terbawa sampai ke akhirat. Allah. Makanya ahli surga itu dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu, apa kata Allah? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu senangnya subhanallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu ahli surga, Pak. Jadi kalau kita di dunia nyocoki itu, Pak, nyocoki gemar tasbih, gemar bertasbih, gemar bersyukur, alhamdulillah, gemar ngucap salam pada sesama. Insya Allah, Pak, insya Allah. Kebiasaan baik itu terbawa sampai ke surga. Surah Yunus ayat 10 nih. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi kalau dikit-dikit kita hari-hari, ya ada, aduh, nah, tiap hari gitu. Maka nanti cek di Al-Quran, Pak. Ada, adi, aduh itu adanya di mana? Di neraka, Pak. Orang neraka itu keluhannya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani. Monggo cek Quran ini. Di Al-Quran. Ahli neraka itu omongannya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Aduh, aduh, ada, aduh. Jadi kalau kita di dunia ini bolak-balik ada aduh, nah, ini. Alhamdulillah, ya. Ngerinya terbawa sampai ke akhirat, Pak. Nah, kalau ada aduh itu masalahnya di surga enggak ada gitu loh masalahnya. Adanya di mana? Neraka. Ustadz, masa enggak boleh ngeluh? Boleh. Kata para ulama mengeluh itu boleh. Sebatas. Saya ulang, sebatas untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini hamba yang lemah, butuh pertolongan Allah. Boleh, tidak apa-apa. Sebatas itu boleh. Kalau sampai mengingkari takdir, nggak terima dengan takdir, bahaya. Tapi sebatas pada untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah, nah itu boleh, sampai situ boleh, tidak ada masalah. Ngerti nggih? Pun. Allahu Akbar. Fi riwayat dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan terkait dengan kehidupan di alam barzah ya. Oke. Tadi sebelumnya Ustaz sampaikan bahwa beberapa nabi atau sahabat-sahabat di alam kubur itu mereka masih beribadah ya. Betul, sholat, betul. bahkan ada kajian dan sebagainya. Betul. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada aktivitas kehidupan lain selain beribadah seperti itu, Ustaz? Kemudian juga tadi disebutkan kebiasaan orang-orang ahli neraka di alam kubur itu mengucapkan beberapa kalimat tertentu. Nah, kehidupan orang-orang calon penghuni neraka di alam barzah itu seperti apa, Ustaz? Selain tadi. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan ziarah kubur. Di masa lalu kami di kampung kami, Ustaz, beberapa aktivitas ziarah kubur itu biasanya dilakukan di hari-hari tertentu. Sebut saja di malam Jumat itu biasanya ada semacam kebiasaan orang berziarah di kubur. Apakah ada sunahnya berziarah kubur di hari-hari tertentu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kebiasaan ahli kubur di kubur dalam hadis Sahih Muslim, ada dalam kitab ini, saya lupa sudah atau belum kita bahas, dalam hadis Sahih Muslim, mereka saling menziarahi, saling berkunjung. Detailnya dijelaskan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Hadisnya di sini hasan. Kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih. Kalau kata Syekh Albani rahimahullah hadisnya sahih.
Kalau di sini hadisnya hasan. Dikatakan dalam kitab Az-Zuhd, dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Mubarak, orang itu begitu masuk ke alam barzah, itu keluarganya nyambut, nyambut kedatangannya. Ada orang baru meninggal, masuk ke alam barzah kan, itu disambut oleh keluarganya. Itu beberapa buru-buru mau nanya, tak sabar ingin nanya ke orang itu. Kata malaikat, jangan. Dalam hadis yang lain, keluarganya ngomong, jangan tanya dulu. Dia baru datang dari tempat yang cukup melelahkan. Rupanya perjalanan dari dunia ke alam barzah itu cukup melelahkan. Biarkan dia istirahat dulu. Setelah cukup istirahat, mulai mereka mendekat dan saling bertanya. Bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulana? Kalau dikabarkan anaknya di dunia, keluarganya di dunia baik, dia senang. Sambil berucap, segala puji bagi Allah. Semoga Allah sempurnakan nikmat Allah untuk mereka. Didoakan. Nah, ketika dikabari anaknya dua blek, wah, anaknya sampai saya dua blek ya, misalnya gitu. Sedih dia. Apa doanya? Ya Allah, jangan matikan anak saya sampai engkau kembalikan dia ke jalanmu, taubat maksudnya. Jadi sedih, Pak. Kalau dikabari keluarganya nggak bagus, sedih mereka. Itu seperti itu. Nah, terus yang menarik adalah yang baru meninggal tuh nanya ke keluarganya yang ngumpul itu. Si Fulan mana? Kok nggak kelihatan? Kata orang yang baru meninggal itu. Emang kenapa? Kata yang lain. Dia meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan di sini? Dia meninggal sebelum saya, kata orang itu. Terus, jadi ada obrolan begitu Pak, tenang aja. Jangan itu ngobrol santai gitu. Nggak tahu pakai kopi apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ada. Kata yang lain, kita nggak ngelihat deh. Kita nggak ngelihat. Kata yang lain, saya melihat. Dia menuju ke ibunya Hawiyah. Rupanya Pak, walaupun keluarga, kalau yang satu dirahmati, satu diadab, itu nggak ketemu Pak. Jadi, kalau dia dirahmati, walaupun mungkin tidak sedarah, tapi ketemu di alam barzah. Tapi kalau sedarah sekalipun, kalau yang satu dirahmati, satu diadab, itu nggak akan ketemu, Pak. Itu seperti itu. Jadi rupanya coupling rahmat dan adab itu bahkan di barzah sudah terjadi, Pak. Kan kalau di Al-Quran, di mahsyar nanti kan, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi jangan salah, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir pun dimasukkan ke neraka pakai rombongan. Pertanyaannya gini Pak, kenapa masuk surga pakai rombongan? Pertanyaan balik, kalau panjenengan mau masuk surga sendirian punya ongkos berapa? Ingat kata Nabi, dagangan Allah itu mahal. Sil'atullahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Dan dagangan Allah itu adalah surga. Wasil'atullahi al-jannah. Kalau kita mau masuk surga sendirian, punya ongkos berapa kita. Makanya harus punya komunitas. Saya sering bilang di sini, monggo yang biasa goes teruskan saja nggak apa-apa. Rabu sama Sabtu itu teruskan aja nggak apa-apa. Tapi harus ada, duduk begini ini harus ada. Di majelis begini harus ada. Supaya nanti rombongan kita sambung ke rombongan pusatnya. Itu rombongannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kehidupan di sana. Nah, gambaran sederhananya di sana itu ada yang kuburnya itu seperti taman-taman surga dan ada yang kuburnya itu seperti jurang-jurang neraka. Ini gambaran umumnya. Soalnya nanti ada rincian-rinciannya. Dan mereka merasakan nikmat itu sebagaimana orang di dunia merasakan nikmat, tapi lebih dahsyat lagi nikmat di sana itu. Macam-macam bentuk nikmatnya, ada yang tidur, ada yang macam-macam. Nah, terus kemudian sampai hari kebangkitan nanti. Tapi ada yang menarik, satu lagi ini yang menarik. Saya lupa yang saya baca ini apakah Imam Al-Qurtubi atau Ibnu Qayyim. Saya lupa ini, mohon maaf. Di antara dua ulama itulah. Saya pernah baca gini. Tapi ada kondisi barzah yang kadang sekali waktu kuburnya itu seperti taman-taman surga. Tapi sekali waktu kuburnya seperti jurang-jurang di neraka. Jadi ada yang stabil seperti taman-taman surga, ada yang stabil seperti jurang-jurang neraka. Tapi ada satu kubur lagi kata para ulama itu,
yang kondisi kuburnya itu sekali waktu seperti taman-taman surga, sekali waktu seperti jurang-jurang neraka. Nah, siapa ini? Orang yang punya tinggalan kebaikan di dunia, yang pahalanya masih terus mengalir, dan masih punya keburukan di dunia yang dosanya masih terus mengalir yang belum ditobati. Sehingga di jam-jam sholat, dia kuburnya seperti taman-taman surga. Senang nyumbang masjid, nyumbang musola, majelis taklim. Jadi di jam-jam sholat itu kuburnya seperti taman-taman surga. Jam 10 malam ke atas, kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Orang ngajari orang main gaple, Pak. Bermanfaat ilmunya, Pak, rumahnya. Paham? Dan belum ditobati. Belum ditobati. Sehingga ketika saya pernah ngomong kayak gini, ini kayak kalau ayatnya kaitannya di surah An-Nisa ayat 85, nggih. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Dan siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan pertolongan tersebut. Menariknya gini, Pak. Ada orang nanya ke saya, waduh Ustaz, saat itu saya ngisi kajian di PLN saat itu. Ada yang nanya ke saya, waduh Ustaz gimana? Saya pernah ngajari orang nyolong listrik. Orang itu nanya gitu ke saya itu. Saya jawab, ya udah tobat Pak, saya bilang gitu, tobat itu. Yang lalu biar berlalu, orang tobat minta. Memang kalau tobat, aliran dosanya diputus, Ustaz. Diputus Pak, insya Allah. Masa sampean manggil saya Ustadz, bilang masa, saya bilang gitu. Ada dalilnya Pak, saya bilang. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70 Pak. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi diganti, alirannya diputus insya Allah. Siapa sih kita yang sempurna? Pasti entah sengaja atau tidak, kita mungkin pernah berbuat dosa, atau mungkin mencontohkan perbuatan dosa yang mungkin sebagiannya dosanya terus mengalir. Maka supaya tidak terjadi hal itu, segera tobat minta ampun kepada Allah. Untuk semua dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, semuanya kita minta ampun pada Allah. Sehingga mudah-mudahan kita semua menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, dan Allah ampun dan maafkan kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus apa lagi yang kedua tadi? Kenapa? Oh, ziarah kubur. Gini. Ziarah kubur itu prinsipnya sunnah mutlaqah ghairu muqayyadah. Itu bahasanya Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, Sultanul Ulama, beliau mengatakan itu jenis ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, tidak terikat dengan saat. Jadi kalau di kitab ini, bahasa Imam Al-Qurtubi, ziarah kubur itu sunnah kapan kita mau. Kapan kita mau malam, mau siang, mau kapan kita mau. Jadi bebas kapan kita mau. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, suatu malam aku kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu malam nisfu Sya'ban. Itu malam nisfu Sya'ban. Karena Nabi itu biasanya kalau habis sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, itu beliau langsung tidur. Malam itu beliau nggak pulang. Siti Aisyah nyari. Nah, rupanya Nabi malam itu sedang ziarah baqi rupanya malam itu. Nabi itu ziarah baqi. Cukup lama Nabi ziarah baqi itu. Selang berapa waktu Nabi selesai ziarah, Siti Aisyah buru-buru pulang. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti oleh istrinya. Maka sampai rumah Nabi bertanya, dari mana kamu tadi? Nabi tahu diikuti istrinya. Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah, saya khawatir Anda ke yang lain. Terus kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Karena Nabi tidak mungkin khianat. Nabi tidak mungkin khianat. Kata Siti Aisyah, saya ada setannya ya Rasulullah. Semua. Termasuk engkau, termasuk saya, kata Nabi. Saya ada setannya juga. Hanya saja Allah merahmatiku,
Sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Jadi setan yang bertugas menggoda Nabi itu masuk Islam. Allah dengan rahmat Allah. Itu yang menggoda Muhammad Rasulullah. Kalau yang menggoda Muhammad Subhan masih kafir. Itu. Jadi ziarah kubur kapan kita mau? Termasuk Nabi pernah malam hari pernah ziarah kubur. Ya asal kita mau. Kapan kita mau? Kapan kita mau? Nah, adapun misalnya ada orang yang menentukan hari tertentu selama tidak mewajibkan sah-sah saja. Yang tidak boleh kan kalau harus mengharuskan dia nggak boleh. Tapi kalau enggak, saya lagi pengen bulan ini, saya lagi pengen tanggal ini, saya pengen hari ini, silakan. Karena Bapak menyebut hari ya, Kamis, malam Jumat atau Jumat. Kalau di kitab ini, walaupun riwayatnya ada yang mendhaifkan, khusus orang yang ziarah pada hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita ziarah, maka yang diziarahi itu mengetahui siapa yang datang. Itu dalam kitab ini. Walaupun riwayatnya ada yang mendhaifkan ya. Tapi secara umum dikatakan, orang kalau ziarah kubur, dan kita mengucapkan salam, maka salam itu dijawab oleh orang yang kita datangi itu. Hadisnya yang ini, walaupun ada yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan adalah Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitab ini. Ya sahih, tidak ada masalah. Jadi berarti kalau kita ziarah secara umum tahu sebenarnya. Terlebih hari Jumat, sehari sebelumnya, dan sehari sesudahnya itu lebih mengetahui lagi. Khusus 3 hari itu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak Habib Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di muqaddimah ta'lim tadi disampaikan hadis manzaroni kuntulahu syafi'an syahidan al syafi'an Nggih. wa man mata bihatil haramaini ba'dallahu lahu azza wa jalla bil aminina yaumil qiyamah. Nah, pengertian ziarah di sini apakah harus di sekitar makam Nabi atau di Raudhah, atau karena memang tidak bisa masuk masjid, di luar masjid, tapi nawaitu fi qalbihi ziarah. Apakah itu termasuk ziarah, Ustaz? Yang kedua, janji Nabi bahwa man mata fi hadil haramaini ba'atsallahu azza wa jalla bil aminin yaumil qiyamah. Yang dimaksud aminina yaumil qiyamah itu apakah keterangannya bagaimana, Ustaz? Apakah itu bebas apa hisab atau apa di situ nggak dijelaskan? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Yang pertama berkenaan dengan ziarah itu lingkupnya mana gitu ya. Kalau idealnya ziarah itu masuk ke Raudhah itu, idealnya. Jadi masuk ke Raudhah, kalau Raudhah itu kan tepatnya antara rumahku dan mimbarku itu. Jadi ukurannya bukan karpet. Ada mulai lihat karpet, warnanya beda masuk. Bukan, ukurannya bukan karpet. Ukurannya antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu Raudhah namanya. Karena ada orang yang ziarah sebelah sini kan, tidak di situ tapi di sebelah sini. Yang namanya Raudhah itu antara rumahku dengan mimbarku. Itu idealnya. Tapi kalau tidak bisa idealnya, paling enggak kita berada dalam jarak yang dekat di area makam Nabi. Kan ada, kalau kita lihat Raudhah itu kan di bedeng ya, di bedeng. Kita berada di dekat situ, itu sudah masuk ziarah insya Allah. Atau memang ziarah bil qalbi tadi itu. Jadi hati kita yang merindukan Nabi kita Muhammad SAW, dan ini bisa di mana saja bahkan. Saya ulang tadi, kalau pohon kurma saja, kerinduannya direspon oleh Nabi kita Muhammad SAW, apalagi kita umatnya. Dan jangan salah, kalau hari ini kita mengatakan saya rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW, catat baik-baik. Sejak 15 abad yang lalu Nabi sudah merindukan kita. Sehingga Nabi pernah bersabda, ada dalam kitab Risalah Intiya, dia mengatakan, aku rindu saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudaramu ya Rasulullah. Tidak, kalian sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang yang datang setelahku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepadaku. Bagaimana engkau mengetahui mereka ya Rasulullah? Nabi balik bertanya, bagaimana kamu mengetahui
warna putih dari kuda yang berwarna hitam. Ya gampang, sama. Nanti saya mengetahui mereka dari cahaya mereka yang memancar karena bekas air wudhu. Nah, jadi kita ini sejak 15 abad yang lalu sudah dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu ketemu rindu, insya Allah gayung bersambut. Nah, ngatan Pak Haji, itu yang pertama tadi. Yang kedua, minal aminin kalau di akhirat itu aman dari murka Allah, aman dari siksa Allah, aman dari ketakutan di mahsyar. Jadi di mahsyar itu ada dua keadaan. Kalau kita baca surah Al-Hadid ayat 12-13, terutama di ayat 13-nya, itu kalau yang pertama kan yang 12 itu orang-orang yang bangkit bercahaya dijamin aman. Aman dari siksa, dijamin masuk surga. Ayat 12 Al-Hadid. Kalau ayat 13 itu ada dinding pemisah antara orang beriman dan orang munafik. Dalam konteks itu orang munafik, apalagi orang kafir ya. Dan dinding pemisah itu ada pintunya, bagian luarnya ada, bagian dalam ada rahmat, bagian luar ada adab. Nah, yang diadab itu tenggelam oleh keringatnya, sesuai dengan kadar amalnya. Huru-hara mahsyar itu menyeramkan. Dan itu ketakutan yang sangat luar biasa. Ini berbeda dengan yang di bagian dalamnya ada rahmat. Dia dapat fasilitas. Fasilitas ini yang membuat orang itu aman, Pak Haji. Aman dari huru-hara mahsyar. Kenapa? Dia dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dhillun yauma la dhilla illa dhillu. Dia dapat fasilitas manabir minan nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Dia dapat fasilitas haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa semua orang tegang, dia nggak tegang. Kenapa? Karena dia dijamin dalam kategori orang-orang yang aman. Aman dari siksa Allah, aman dari murka Allah, aman dari huru-hara mahsyar saat itu. Insya Allah gitu yang saya pahami maknanya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, Oke. mau bertanya, itu tadi kan makam ya. Kalau misalkan kita kan anak nih, misalnya Oke. orang tua wafat atau meninggal. Oke. Saya pernah dengar kalau makam itu dibangun, itu katanya nggak boleh. Terus. Nah, kebetulan makam seorang tua saya bangun. Oke. Jadinya itu apa harus dibongkar atau bagaimana Pak Ustadz? Oke. Itu terima kasih Pak Ustadz. Oke. Maksudnya dikasih apa tuh yang ubin-ubin gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mensyarah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hendaklah kubur itu kalaupun dibangun di atasnya itu tidak lebih dari 1 jengkal. Ya, jadi yang pertama dulu. Jadi pastikan kalau misalnya mau dibangun itu tidak lebih dari 1 jengkal. Kalau lebih dari itu ada baiknya kalau ada dana cukup nanti diratakan menjadi cukup sejengkal saja. 1. Yang kedua, pastikan itu tidak makan hak orang lain. Karena itu di pemakaman umum. Jadi kalau pemakaman umum kita tidak boleh membangun melebihi jatah. Karena itu ghosab namanya. Fikih itu gitu. Jadi kalau misalnya jatahnya cuma segini. Kalau dibangun jangan melebar. Jadi cukup yang sebatas pada yang dikubur jatahnya. Karena kalau melebar berarti ghosab, memakan hak orang lain. Itu yang kedua. Nah, kalau memasuk kategori itu, kalau lebih sebaiknya dirapikan lagi supaya sesuai. Dan 1 jengkal saja. Nah, kemudian dan itu sebatas supaya tidak hilang. Jadi itu dilakukan sebatas supaya tidak hilang. Misalnya kan ada beberapa pemakaman umum itu, kalau nggak dibegitukan khawatir hilang. Misalnya, monggo silakan. Nah, kalau yang lebih baiknya sih cukup dengan gundukan tanah saja. Karena yang terpenting itu bukan membangun atasnya sebenarnya, tapi membangun di dalamnya dengan sodako, dengan doa, itu dan seterusnya. Nah, itu kenapa syariat mengatur seperti itu supaya orang tidak salah membangun gitu. Jadi sibuk memperindah. Karena saya pernah ada jamaah saya itu dengan dalih karena sayang kepada ibunya, dia ingin perbaiki kuburan ibunya. Saya bilang kalau mau berbakti sama orang tua bukan memperbaiki visi kuburannya Bu, saya bilang. Tapi bangun barzahnya, perindah barzahnya. Caranya istighfar untuk beliau, doa untuk beliau, sedekah atas nama beliau. Saya bilang begitu. Nah, jadi memang beberapa orang mungkin salah dalam memahami itu. Kecuali saya ulang,
kondisi menuntut untuk itu karena khawatir hilang. Saya ulang, saya anak-anak ada beberapa. Kalau di Jakarta relatif aman lah. Tapi kalau di daerah kayak daerah saya, itu semrawut kuburan itu. Semrawut enggak. Kalau kita yang sering ziarah aja kan nyari kuburan orang tua itu mana? Kadang semrawut itu. Gitu. Makanya kalau di daerah dengan keadaan seperti itu, aturannya tadi saya ulang tidak boleh lebih dari 1 jengkal, terus tidak boleh melebar dari tanah yang seharusnya karena itu hak umum kalau di pemakaman umum. Terus kemudian ya kalau bisa cukup dengan gundukan tadi itu tapi sudah selesai. Terus rumput-rumput yang tumbuh di atas kubur itu dirapikan, jangan dicabut. Kalau dalam kalau saya tidak salah dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan kalau kita cabut itu kita zalim kepada ahli kubur karena rumput-rumput itu bertasbih. Jadi jangan dicabut tapi dirapikan saja. Rumput-rumput yang tumbuh di atasnya itu, di atas kuburan. Itu kalau kita cabut, itu kita zalim kepada ahli kubur. Jadi kalau bisa rumput di atas kubur itu jangan dicabut tapi dirapikan saja. Dirapikan karena dia bertasbih. Dan itu kalau dalam kitab I'anatul Talibin sependek yang pernah saya ngaji itu zalim kepada ahli kubur kalau kita cabut. Jadi rumput-rumput itu bisa sebagai, kalau di DKI relatif rapi terus ada banyak rumput gajah. Tapi bukan bunga plastik ya. Kalau bunga plastik nggak ngaruh kalau itu. Nah, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang nggih. Ada lagi yang lain mungkin? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermuliakan